Gimana Pak Dr. Supa ini untuk merespon? Sepertinya Anda juga pernah meneliti ya tentang Nusantara ya di daerah Sulawesi ya? Ya, itu makanya secara garis besar saya menyimpulkan bahwa saya sepakatlah dengan pandangan Pak Muhammad Eka Yulianto ini, karena di Sulawesi juga eh, kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Eka Yulianto. Ada tokoh-tokohnya, bahkan di Sulawesi itu ada namanya Lagaligo, semacam kitab suci. Kalau Mahabharata itu nomor dua ketebalannya setelah Ilagaligo ini. Legaligo ya. Ya, Ilagaligo, dan disinyalir juga ada nabi-nabi lokal yang biasa disebut Saweri Gading, dan dalam kisahnya sampai ke negeri Cina, menyeberang ke negeri Cina. Dan di Sulawesi juga sudah Terus nggak dikenal bisa. dengan teknologi canggih, yaitu membuat ini kapal kapal laut ya yang bisa menyeberangi samudra, dan itulah yang dipakai oleh Saweri Gading yang disebut nabi lokal ini merantau ke Cina. Dan itu juga saya temukan di penelitian di salah satu doktor Oxford University, menyebutkan bahwa memang dunia ini mengenal teknologi dari negeri Nusantara ini. Jadi disinyalir dalam disertasi doktoral di Oxford University itu bahwa yang berjasa sebetulnya menghubungkan antara bangsa dengan bangsa yang lain itu teknologi yang dibuat di Nusantara. Nah, sehingga tadi cerita tentang kemaritiman dan teknologi dan seterusnya saya sepakat pada umumnya, dan cerita tentang Borobudur dan seterusnya, dan kemudian juga tentang nabi-nabi terdahulu dalam literatur Islam juga dilegitimasi hal tersebut bahwa ada nabi-nabi lokal. Nah, oleh karena itu saya tidak heran, malah semakin takjub dan semakin merinding dengan pemaparan dari Mas Muhammad Eka Yulianto itu tadi ya. Jadi saya semakin percaya bahwa Nusantara ini bisa menjadi negeri yang diberkati, atau mungkin itu yang dimaksud dalam Al-Quran dalam ayat bahwa ada negeri yang diberkati, dan beberapa penafsir juga sudah menyebutkan itu. Bukan hanya dari Ahlul Bait tapi juga penelitian doktor dari Malaysia yang menyebut bahwa Nusantara itu adalah negeri yang diberkati dalam Al-Quran, dan saya sudah diteliti di Malaysia. Nah, jadi secara garis besar saya setuju. Nah, poinnya yang saya mau ini supaya ada langkah konkret. Jadi kita tidak hanya berwacana, tapi perlu implementasi action di mana pemikiran ini populer di seluruh masyarakat Indonesia. Maka saya kira Bang Ma'ruf bisa menyusun konsep, membuat semacam buku yang ditulis dari latar belakang budaya di berbagai wilayah di Nusantara yang mungkin disebut sebagai konsepsi Nusantara berdasarkan budaya lokal. Jadi ada tulisannya Mas Muhammad, penelitiannya Mas Eko, ada penelitian saya yang berbasis budaya Bugis Makassar, yang ternyata menurut saya punya punya titik-titik temu, semuanya punya Juru Selamat, Ratu Adil, dan seterusnya di semua wilayah ini. Dan sehingga persepsi membangun Nusantara ini kita sama, dan kita semua membangun bangsa ini berdasarkan budaya lokal masing-masing yang tetap dalam kerangka NKRI, karena ternyata secara substansi semua sama, tapi manifestasi dari budaya-budaya itu, manifestasi berdasarkan lokal mungkin ada ciri khasnya masing-masing, tetapi tetap dalam kerangka NKRI. Saya sangat berharap itu kita bisa buat. Itu saja poin saya, Pak Makro. Jadi Terima kasih, Pak saya, Makro. saya tegaskan lagi Pak Dr. Supa. Jadi kira-kira Pak Supa
sebagai orang Makassar ada irisan kisah-kisah yang dibaca oleh Mas Eka tadi itu bertebaran gitu ya. Jadi Iya, bukan betul, bukan betul. menyangsingkan. Kan ada orang yang Bukan, menyangsingkan ini. Jadi ini antara tidak. logos atau mitos, antara Ah, ada data atau tidak. Tapi yang jelas dari penelitian sebelumnya Pak Supa mengatakan bahwa ini memperkuat bahwa memang bukti-bukti itu betul, ada. Sebagaimana betul. penelitian dari Oxford dan Malaysia, gitu ya Pak Supa ya. Iya, 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 betul. Dan Termasuk juga harapan guidance guidance dari para wali itu juga ada di Sulawesi Selatan. Ada konsep 7 wali juga di sini dan itu keturunan dari langit ya dari Tumanurung. Tomanurung, betul. Anda Ya, tahu Tomanurung. Ya, karena saya juga mengaitkan budaya-budaya luar, oh bukan hanya gitu. jawab total. Jadi intinya adalah Pak Supa merekomendasikan satu tulisan dari Pak Oh, Supa, Mas Eka dan yang lain. Memang ini sudah kita rancang Pak Supa. Jadi dalam oh, katakanlah ada 10 pembicara, kemudian penelitian yang sudah dilakukan itu dikumpulkan lagi menjadi satu buku di bawah bendera Real Thinkers Pak Supa. Ini namanya oh gitu. komunitasnya Real Thinkers. Jadi Oh bagus, nanti bagus. Idenya bagaimana visi bagus. misinya nanti kita tanya Bu Wardah ya, karena yang paling Iya. tua di sini adalah Pak Ibu Dr. Wardah. Nah, Oke. soal cetak mencetak mungkin juga bisa dicetak juga kerjasama Unhas dengan UI sebagai Oh penerbit itu iya. terbesar di Siap, di Indonesia, kan siap. juga fokusnya di sana, itu seluruh proyek-proyek kebudayaan itu di sekolahnya Pak Aim itu Pak Subaya. Oh gitu ya. Bagus Oke, sekali, mantap, mantap banget mantap tuh. mantap. Jadi sudah mau mengkerucut nih proyek-proyek pemikirannya ini. Ya. Kemudian tadi juga saya loncat ke Bu Wardah sedikit. Jadi emang Bu Wardah sedikit pesimis tentang alam di Indonesia ya, hanya sebagian kecil yang bisa kita garap Ibu ya. Tapi dari pemaparan Mas Eka tadi sepertinya cenderung optimis begitu Ibu. Jadi fakta-fakta itu tidak ada artinya dengan masa lalu yang begitu kaya di Indonesia, dan ada janji-janji tentang kekayaan Nusantara itu ditutup dengan keadilan dan kesejahteraan. Kira-kira begitulah dengan tokoh Semarnya tadi. Kira-kira Ibu gimana nih merespon ini? Oke, boleh saya suara saya kedengaran ya Pak ya? Kedengaran, Kedengeran, kedengaran Bu. Bu. Bagus. Di depan ini, oke. Jadi gini, saya loncat aja tadi yang ditanggapi oleh Pak Supa bahwa ternyata di Sulawesi pun mempunyai cerita yang kurang lebih sama dengan yang dipaparkan Pak Anto tadi. Nah, terus tadi Pak Ma'ruf bilang bagaimana kalau ini mau disampaikan ke masyarakat untuk tahu gitu, supaya tahu. Nah, cuma pesan saya satu, bisa nggak hal yang seperti itu disampaikan tanpa menjadikan mereka, karena saya perhatikan orang di Indonesia ini cenderung sombong. Nah, kesombongan itu angkuh ya, akhirnya membuat buta gitu. Karena persoalan kita di depan mata ini kan banyak sekali. Justru kalau itu disampaikan, tapi membuat mereka itu menjadi rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, menyadarkan seperti yang dikatakan Pak Anto tadi bahwa tidak ada konsep profan, hidup yang profan sebetulnya dalam konsep Nusantara, budaya-budaya di Nusantara itu semuanya tidak profan. Nah, sementara kita orang sekarang ini kan masyarakat modern itu kan sangat profan. Nah, bagaimana membuat mereka itu sadar itu gitu, artinya mengemasnya sedemikian jangan sampai bikin dia sombong gitu. Orang Indonesia kalau sombong semakin parah lagi. Situasi sekarang ini banyak sekali. Jadi itu aja komen saya. Tapi saya terima kasih banyak Pak Anto, presentasinya menarik. Saya jadi tahu sekarang bahwa Semar itu hanya ada di Mahabharata Jawa. Tadinya saya kira itu dari India juga gitu ya. Oke. Lalu tadi yang menarik juga pandangan Timur tentang unseparative self, diri itu tidak terpisah ya kan dari yang lain, itu betul sekali saya temukan juga dalam studi saya. Lalu saya juga sepakat bahwa bangsa-bangsa ini terkait, seperti tadi bahasa di Maori, bahkan sejauh Maori pun
itu ada kesamaan dengan di Indonesia, dengan di Nusantara. Padahal Maori sendiri itu dia mengatakan dirinya berasal dari Hawaii. Orang Maori itu mengatakan mereka bukan asli dari New Zealand, mereka datang dari Hawaii di Amerika sana ya. Oke, jadi semakin menarik. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran. Bu. Oke. Lalu tadi yang disampaikan Pak Supa bahwa bisa jadi awal dari teknologi yang mempersatukan dunia itu berasal dari Nusantara dalam artian teknologi transportasi laut. Kalau dilihat dari relief di Borobudur abad ke-8 sudah ada gambar kapal, ini menarik sekali. Terima kasih informasi buat saya. Lalu apa lagi ya? Nah, saya cuma punya satu persoalan, Pak. Ini lagi-lagi persoalan lingkungan ya, Pak ya. Saya melihat di Jawa ini kan sebetulnya punya budaya Jawa itu mengandung banyak kemuliaan seperti yang diceritakan dengan contoh Semar dan sebagainya. Jadi Semar ini kira-kira tokoh ilmuwan, scholar itu harusnya seperti Semar, bukan cari duit gitu ya kan. Itu Ibu percaya itu mitos apa nyata, Ibu? Saya percayanya begini, Pak, karena saya melihat itu ada di banyak kultur. Jadi artinya itu bisa jadi sesuatu yang sifatnya ilahiyah, gitu ya kan. Pengetahuan yang jadi pengetahuan yang transenden begitulah. Jadi saya percaya, artinya kalau ada tokoh ditokohkan seperti itu kan menceritakan bahwa seperti Insan Kamil kan seperti itu, Pak. Konsep dalam Islam ya, kan seperti Semar itu kurang lebih. Anyway, saya juga pernah dengar katanya di Sulawesi juga ada konsep seperti Semar, saya nggak ingat namanya apa, tapi waktu disebut Tom Manurung tadi saya juga pernah dengar ya. Lalu satu persoalan di Jawa ini, lagi-lagi kalau penelitian saya itu selalu terkait sama postkolonial, Pak ya. Jadi artinya yang disebut postkolonial teori itu kan teori yang kuat sekali di sosiologi, membahas atau menginterogasi persoalan-persoalan di negara berkembang, di bekas-bekas jajahan gitu ya. Nah, persoalannya dengan di Jawa yang saya temukan dalam yang chapter yang sedang saya tulis untuk buku ini adalah karena sikap yang halus, sikap yang menghindari konflik, sikap yang nggak mau ribut gitu ya, jadi sangat menjaga perasaan, akhirnya mereka menjadi mudah dimanfaatkan. Nah, dalam hal ini adalah yang saya temukan ini karena penelitian saya ini khususnya tentang masalah pencemaran di laut. Kedengeran, Pak? Kedengeran, Bu. Oke. Nah, menjaga environmental legislation, peraturan lingkungan itu sulitnya bukan main, karena bribery, mudah disuap. Dan itulah saya lihat kalau diurut-urutin lagi sumber dari korupsi yang luar biasa sampai dari atas sampai bawah di Indonesia, itu nggak jauh-jauh dari situ gitu ya, karena bekas dijajah, lalu itu tadi dimanfaatkan kan. Nah, sementara kalau dulu seandainya nggak pakai dijajah, mungkin itu baik. Tapi setelah dijajah, sikap seperti itu melanggengkan status quo. Mereka nggak mau mengutak-atik sesuatu dan sangat menghargai hierarki ya kan. Hierarki itu begitu dijaga gitu, sifat yang budaya yang menghindari orang kehilangan muka, lose face itu sangat dijaga. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya membuat mudah disuap dan sebagainya, dan akhirnya kalau di persoalan lingkungan, rusaknya lingkungan tuh karena itu gitu Pak, karena sikap itu namanya mata uang itu kan ada dua ya, jadi artinya sesuatu yang baik di baliknya, the other side of the coin gitulah. Itu persoalan yang saya hadapi dari sini. Karena apa? Karena akibat dijajah. Jadi lagi-lagi kembali ini masuk ke isu postkolonial. Nah, dalam tulisan saya ini saya sedang memasukkan itu, dan kan buku ini edit ya beramai-ramai, dia bilang itu harus diperkuat lagi. Jadi artinya menunjukkan bahwa ini memang peninggalan postkolonial. Gara-gara postkolonial itulah jadi si struktur yang sudah ada ini dilanggengkan, sehingga
kalau dulu waktu masa kolonialisme itu antara orang putih dan orang Nusantara, setelah merdeka antara pemimpin, antara leader, antara penguasa dengan rakyatnya, gitulah. Jadi itu persoalannya, dan itu dilanggengkan, nggak berani dilawan gitu karena sifat itu tadi. Jadi ini sekedar komen saya aja dari yang juga punya ketertarikan terhadap ini dan menghadapi persoalan sehari-hari masalah lingkungan di Nusantara juga. Baik, sekian aja Pak Ma'ruf. Mungkin bisa sambung yang lain. Jadi Ibu Wardah tadi, Mas Eka dicatat ya, tadi tentang postkolonial. Jadi Ibu Wardah ini khas pemikirannya itu selalu dihubungkan dengan kerusakan lingkungan postkolonial, kerusakan lingkungan postkolonial gitu. Jadi memang begitu. Mohon dicatat ya Mas Eka ya. Selanjutnya, oke, ada Pak Hinduan. Halo, Pak Dokter Hinduan. Aduh, pergi lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Videonya apa, Pak Ustadz? Halo? Ya, apa kabar? Anak monitor. Suaranya kurang jelas. Sudah banyak mengambil manfaat. Kita sudah banyak mengambil manfaat dari para dokter ini, dari khususnya narasumber kita, Muhammad Eka Yulianto. Terima kasih banyak. Kira-kira dan berkenaan dengan Imam Mahdi. Dengan kekhawatiran Bu Wardah tadi. Iya. Kenapa? Kira-kira Semar dan Imam Mahdi itu sama nggak kira-kira menurut pandangan sampean? Beda ya. Imam Mahdi berbeda dengan Semar tentunya. Dalam artian di sini keperluan masyarakat manusia terhadap keberadaan Ratu Adil itu merupakan keniscayaan, di mana tidak ada satu ajaran, baik itu ajaran Ibrahimi, agama Ibrahimi maupun non Ibrahimi, yang tidak mengedepankan masalah Ratu Adil. Ya, yakni juru selamat. Juru selamat ini merupakan ajaran yang kita lihat semua ajaran mengedepankan masalah ini. Yakni mau agama Ibrahimi seperti Yahudi dengan Mesiasnya, kemudian Nasrani dengan the second coming of Yesusnya, kemudian di dalam Islam dengan Mahdawiyahnya, utamanya di kalangan para pengikut Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Jadi kalau kita lihat dan di Jawa dengan Ratu Adilnya atau Satrio Paningitnya, itu satu ajaran yang membuat kita tidak pesimis. Tidak pesimis bahwa masa depan manusia itu gemilang. Yani ending sejarah umat manusia adalah keadilan, totalitas keadilan. Dengan kehadiran juru selamat. Dan masyarakat Jawa sangat meyakini hal ini. Jadi kekhawatiran bahwa kekayaan alam, kekayaan budaya bangsa Jawa jangan sampai sombong, itu tidak bisa. Orang Jawa itu mempunyai karakter yang disebut dengan antep asor. Sama di Madura juga antep asor. Antep asor itu adalah sifat yang dalam Islam disebut tawadhu. Tawadhu itu artinya bukan rendah diri, tapi lebih menjaga jangan sampai kita tinggi hati atau sombong, karena sombong adalah sifat
iblis. Jadi jangan khawatir Bu Wardah bahwa orang Jawa nanti bakal sombong ketika sampai kepada kemajuan dan lain-lainnya. Jadi kita sebenarnya harus membangun optimisme bahwa kalau kita lihat juga dalam riwayat-riwayat bahwa Nusantara ini, yakni kalaupun kita masih belum menemukan apa yang diteliti oleh Dr. Supa bahwa ini tanah diberkati, tetapi kalau kita lihat standar ilahi dalam memberkati tanah-tanah atau negeri itu sangat benar ketika Nusantara ini tanah yang diberkati karena adanya para aulia, para penyebar atau para orang-orang satria, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang telah meleburkan keegoannya untuk kepentingan umum, untuk kekitaan. Dan ini menjadi sebuah karakter di Nusantara. Artinya kita mendahulukan apa? Gotong royong dan lain-lainnya itu adalah karakter yang ada di Nusantara. Mau Jawa, mau Bugis, Pawana, ini ada semuanya. Jadi kita tidak boleh pesimis walaupun memang pengaruh dan efek kolonial ini juga sangat berpengaruh dalam menggeser karakter mulia yang ada pada Nusantara. Itu yang harus memang kita harus bersama-sama PR bersama bagaimana kita menghapus efek negatif daripada kolonialisme, dan ini mencakup di semua bidang, di bidang pendidikan. Ini kolonial ini telah masuk ke semua lini, hatta dalam sejarah. Ya. Sehingga apa? Ketika kita mau meneliti tentang sejarah, kita perlu literasi dari mana? Dari mereka. Ya. Jadi hatta literaturnya mereka curi. Jadi sampai ke situ. Tapi kita tidak boleh pesimis. Dalam artian masa depan untuk orang-orang yang baik, insya Allah. Ya. Lanjutkan penelitian. Kita tunggu. Makasih. Jadi tadi Mas Eka ada semangat dari Pak Hinduan untuk terus melanjutkan penelitian ini ya. Jadi pertama tadi didukung oleh Pak Supa, sekarang didukung oleh Pak Hinduan dan Bu Wardah juga sedikit catatan, tapi intinya juga mendukung ya. Cuman saya ingin ada yang nggak mendukung nih biar seru nih. Pak Ubed masih bersama kita? Pak Dr. Ubed? Nah, tidak ada nih. Sebelum terakhir nanti Pak Ibrahim mungkin ada Satamar nih. Halo Pak Dokter, Pak Amar. Saya tuh inginnya nggak setuju ya, tapi karena nggak mengikuti dari awal, jadi saya harus setuju. Apalagi komentarnya Ibu Wardah tadi bikin saya penasaran ya. Jadi saya sekarang ikut belajar semua dari Ustadz Abu Hinduan. Ya, Dr. Supratman juga. Ya, saya ngikuti dulu ini. Dari awal antum ngikutin terus, Ustadz Amar. Nah, anu datang terlambat nih saya ini. Ya udahlah. Oke. Jadi masih ada dua nih. Pak Ibrahim. Kemudian Mas Arfian mau kasih komentar. Kalau saya sudah pasti mendukung ini, karena pemikirannya sama ini. Soalnya kakaknya sendiri. Nah, masalah itu. Karena cara berpikirnya memang kita sering diskusi di satu keluarga kan, jadi memang epistemenya masih sejalan ya. Oh, satu partai ya. Satu seperjuangan juga kelihatannya. Oke. Kemudian masih ada Pak Im nih. Jadi Anda sebagai seorang dosen itu kan harus skeptis ya. Apakah ini bisa diterima di meja akademik apa enggak ini? Karena di UGM sendiri kan kayaknya juga berat ini. Harus diatur-atur sesuai dengan prinsip-prinsip akademik. Sebenarnya saya juga skeptis sih sebelum Pak Im kasih komentar ya. Karena ketika menyusun satu penemuan-penemuan itu bukan tidak percaya, tapi bukti-bukti itu selalu kurang gitu di mata intelektual kampus gitu kan. Mereka itu bukti. Misalnya ini
Mas Anto, saya komen sedikit ya sebelum Pak Aim ya. Halo Mas Anto. Silakan Mas Ma'ruf, monggo. Saya catat sekalian. Oke, biar agak. Nanti saya juga tambahin dikit untuk Pak Ma'ruf ya. Oke. Jadi gini Pak Mas Anto. Jadi memang jangan berkecil hati. Ini kan semuanya satu frekuensi ya. Jadi mengiyakan. Jadi kalau sudah masuk kampus nanti saya yakin itu mayoritas akan menolak itu karena bukti-buktinya tidak cukup ya. Tidak bisa kita mengatakan, oh ini sudah diteliti dari Oxford ataupun sudah diteliti dari Malaysia tadi Pak Supratman tadi juga bilang. Kemudian ada juga kesamaan di Sulawesi. Tidak bisa begitu. Kita butuh seperti Peter Carey gitu. Karena ini ilmu sejarah itu kan ilmu narasi. Jadi narasi itu adalah ilmu bukti. Bukti berdasarkan teks. Bukan cerita lisan ya. Kalaupun lisan boleh menjadi referensi, tapi harus ada bukti yang argumentasi yang cukup sebagai ilmu sejarah gitu kan. Kalau masuk disiplin ilmu kan ini ilmu sejarah. Kemudian kalau masuk ilmu sejarah yang difilsafatkan, masuk filsafat sejarah. Ada hukum-hukum sejarah untuk menilai masa depan kan. Nah ini cara pandang kayak gini yang tidak mainstream itu selalu dituntut adanya bukti-bukti dan saya menyangsingkan bukti-bukti dari Mas Anto itu cukup. Saya pernah juga itu melakukan penelitian tapi lagi-lagi saya mundur karena ketidakcukupan bukti. Nah, kira-kira dari situ mungkin bisa menjawab itu, bisa merespon lebih lanjut itu. Pak Dr. Ibrahim, silakan Pak Aim untuk kasih komennya. Ya, terima kasih ya untuk waktunya. Ini mungkin pertama saya akan memberikan catatan dulu ya. Jadi karena presentasinya ini memang presentasi gaya Jawa juga ya. Jadi sebarannya luas gitu. Ini problem juga gitu. Kalau ya betul seperti yang tadi disampaikan Pak Ma'ruf, ini arahnya mau kemana saya masih bisa bertanya-tanya gitu ya. Satu itu ya. Yang kedua juga di presentasinya Pak Anto ini saya melihat kurangnya dipilah antara Jawa kuno dengan Jawa kontemporer gitu ya. Nah, ini kan juga satu aspek yang nanti membuat karakter Jawa itu menjadi berbeda sebenarnya. Pertama mungkin kalau kita bicara konteks Jawa kuno itu kan masih selaras dengan peradaban Sanskerta gitu ya, yang berbasis pada Sanskrit gitu kan. Sementara kalau Jawa kontemporer kan sudah dapat pengaruh Islam gitu ya. Seperti tadi disampaikan yang terakhir kayak Sunan Kalijaga gitu kan berkaitan dengan soal itu gitu. Nah, di dalam pemilihan ini mungkin perlu dibuat karakteristiknya sendiri tentang Jawa gitu ya. Kalau kita mau bicara soal bagaimana menyampaikan ini secara akademik, istilahnya kan seperti itu ya. Pemilahannya mungkin juga perlu dilakukan karena studi Jawa kuno dengan Jawa kontemporer itu jadi beda kalau di dalam konteks akademik gitu ya. Nah, itu catatan saya. Tapi kalau kita bicara soal materinya sendiri, saya sih open mind gitu ya, bahwa ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan di dalam kalangan akademik. Terutama kalau misalnya kita menganggap bahwa babon dari dua epos Ramayana dan Mahabharata itu sebagai kitab sejarah sebenarnya. Saya bisa mengatakan kitab sejarah itu karena begini, untuk Mahabharata memang masih agak sulit untuk cari bukti-buktinya ya. Karena ini memang lokasi kemudian juga orang per orangnya gitu ya. Ininya kan sudah dikenal masyarakat sehingga kita tidak bisa mengenali betul-betul di mana itu terjadi sebenarnya. Walaupun kita bisa katakan dalam tanda kutip itu bisa saja berasal dari India, tapi juga bisa berasal dari Nusantara, bisa dibalik seperti itu. Ini kan ya kalau lihat sejarah misalnya daratan Nusantara sendiri yang sebenarnya bergabung dengan Asia, terutama Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan itu kan bergabung dengan semenanjung Malaysia itu kan sebelum terjadinya
air yang menaik kan, kalau kita bicara itu gitu kan. Kalau konsep historis kan itu gitu ya, bahwa ini kemudian menjadi sulit untuk diperkirakan sebetulnya Mahabharata itu berasal dari mana gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ambil contoh yang lebih agak sedikit ini di soal epos Ramayana ya misalnya ya, yang memang tadi tidak disentuh gitu ya. Kalau Ramayana kan sekarang orang mengira bahwa itu sebagai suatu kitab sejarah itu berdasarkan pada bukti yang kemudian bisa dalam tanda kutip diandaikan itu berkaitan dengan epos Ramayana yang disebut dengan Rama Bridge ya. Jadi jembatan Rama itu kan di daerah sekitar Sri Lanka itu kan ada jejak-jejak kayak semacam daratan yang kemudian menyambung dari India ke Sri Lanka gitu ya. Kemungkinan besar kalau dilihat dari konstruksinya itu buatan manusia dan itu terlihat di satelit gitu ya. Nah, ini yang kemudian orang bisa kemudian mengambil semacam istilahnya itu ini ada semacam sesuatu yang kemudian dibicarakan di dalam cerita Ramayana itu sebagai bukti historisnya. Ada itunya bahwa kemudian ketika Rama memerintahkan pasukan kera ya yang dipimpin oleh Hanuman itu untuk membangun jembatan untuk kemudian menyelamatkan Sinta itu ternyata di dalam itunya ada gitu, yang bisa diidentifikasi sebagai bukti dari epos Ramayana ini. Itu satu aspek ya kalau kita mau bicara soal bagaimana ini dielaborasi secara akademik ya, nanti yang bisa digunakan oleh Pak Anto memberikan perspektif bahwa kalau ini dianggap sebagai suatu kitab sejarah itu bisa menjadi sesuatu yang akademik gitu. Bukan lagi soal mitologi gitu ya, kita bicara soal apa mitos gitu ya. Karena apa? Karena kalau menurut saya ya apa bedanya karya yang disusun oleh Plato dengan Ramayana gitu atau misalnya Mahabharata ya, seperti misalnya banyak komunitas ilmiah akademik di Barat percaya dengan soal Atlantis yang dibicarakan oleh Plato. Plato sendiri kan tidak menyebutkan referensi Atlantis itu ada di mana gitu kan, atau dia mengutip dari siapa gitu kan, tapi itu kan dipercaya betul juga gitu kan. Dan sumber-sumber yang kemudian paling dianggap paling istilahnya itu otoritatif soal Atlantis adalah karya Plato. Padahal kita sendiri tahu bahwa kemudian karya-karya Plato ini kan sempat hilang ya, dan kemudian ditemukan oleh Barat kan melalui jalur peradaban Islam kalau di dalam konteks sejarah filsafat gitu ya. Nah, kalau yang seperti aja dokumen-dokumen Plato yang kemudian dalam tanda kutip ditulis ulang oleh para pewarisnya itu dianggap punya otentifikasi tertentu gitu ya. Ini kan juga bisa kita terapkan cara pandang yang sama terhadap model kitab Ramayana atau Mahabharata gitu ya, berkaitan dengan soal itu. Pak Dr. Aim, saya boleh nanya dikit. Kira-kira misalnya ini dipelajari di penelitian Mas Anto ini menjadi di bawah disiplin ilmu sejarah dan peradaban, kira-kira di UI itu diterima nggak? Kira-kira? Kalau ya tergantung perspektifnya nanti mau seperti apa gitu kan. Apakah mau perspektif, misalnya kalau kita bicara soal sejarah ya, yang kan nanti asumsinya kan harus ada bukti-bukti tertulis atau bukti-bukti yang kemudian istilahnya itu bukti-bukti yang istilahnya berbasis pada arkeologis atau kemudian sesuatu yang nanti bisa dibuktikan secara ini kan kalau di dalam konteks sejarah gitu ya. Kalau kita bicara soal elaborasi ini di dalam ilmu sejarah gitu ya. Kan kaitannya dengan aspek maksud itu. saya gini, begini Pak Dr. Aim, kayak menyambung dengan Dr. Wardah tadi, jadi soal postkolonial itu kan ada problem di Indonesia bahwa selama ini penulisan sejarah dan peradaban sejarah Indonesia atau Nusantara itu kan itu ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan kolonial gitu kan. Jadi kita tidak tahu persis nih apa yang terjadi di masa lalu kita, nenek moyang kita. Nah, sekarang problemnya adalah kita nih yang sadar itu bisa nggak menulis ya kan, bahkan itu yang mainstream kolonial itu di posisi yang sama dulu nggak di posisi yang sama, nggak usah di atas ya,
di posisi yang sama di area akademik gitu. Maksud saya begitu. Ya bisa. Kan ini nanti kan kalau kita bicara kaitannya dengan kajian sejarah ini masuk di dalam local history gitu. Kajian sejarah lokal ya. Atau kemudian nanti kalau kita bicara soal kita pendekatannya cultural studies gitu ya, ini menjadi sesuatu sejarah alternatif gitu. Bukan sejarah yang misalnya mainstream gitu kan. Karena ini menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang mungkin dipahami yang dalam tanda kutip kan sejarah mainstream itu kan yang berasal dari literatur sejarah barat gitu ya, dan kemudian disarikan kepada kita gitu ya. Nah, tinggal mungkin bagaimana elaborasinya bisa dilakukan. Misalnya Pak Anko ini mengelaborasinya dengan manuskrip yang berbahasa Jawa, entah itu Jawa kontemporer atau Jawa kuno gitu ya, yang mendukung itu gitu misalnya. Kalau kita bicara dalam konteks akademik, itu masih bisa diterima sebagai sumber sejarah gitu kan. Seperti yang mungkin saya sampaikan dalam diskusi itu soal Tantra Bhairawa gitu kan, itu kan juga ada beberapa teks yang berbicara soal itu gitu dalam manuskrip. Nah, soal pembuktiannya kan memang apakah itu menjadi sesuatu yang real pada masa lalu, itu memang kita bisa kategorikan agak mirip dengan misalnya kasus-kasus Atlantis itu seperti yang disampaikan oleh Plato. Asumsinya agak mirip gitu kalau kita bicara soal itu di dalam konteks historis. Tapi sejarah Atlantis itu kan sendiri sudah dianggap sebagai suatu kajian yang tersendiri gitu, dan itu diterima sebagai preseden gitu ya, preseden buat kemudian mengkaji istilahnya itu sejarah yang hilang gitu. Nah, ini kan juga bagian dari menggali sejarah yang hilang dari peradaban Nusantara sebenarnya. Cuma kan yang bisa kita temukan jejaknya itu kan kalau dalam konteks Jawa itu Jawa kuno dan kemudian Jawa kontemporer gitu ya, dan itu tersebar di manuskrip Jawa. Yang saya kira seperti tadi disampaikan oleh Pak Anto juga bahwa itu ada tersebar di perpustakaan Eropa, dan itu memang perlu diakses oleh kita gitu. Mungkin kita juga harus ini Pak Im, harus mengundang Ibu Koni itu. Sekarang Ibu Koni itu pengamat militer itu sedang meneliti Ratu Kalinyamat. Jadi Ratu Kalinyamat itu kalau nggak salah itu pernah melawan Portugis, dan kapalnya itu boleh dibilang itu standarnya itu standar Eropa, bahkan lebih itu Ratu Kalinyamat yang ada di Jepara itu. Suatu saat nanti. Ya saya kira perlu seperti itu memang. Jadi kan ini kan berbicara dalam konteks akademik dalam ruang yang terbuka ya. Dan di Barat sendiri kan kajian yang kayak sifatnya dalam tanda kutip mitos atau kemudian bahkan terkait dengan magic juga sudah mulai diterima di dalam komunitas ilmiah. Bukan sesuatu yang tabu untuk kita bicarakan di dalam konteks ilmiah gitu ya. Karena kayak misalnya kemarin Mbak Saras gitu ya, Saras Dewi itu bicara soal teknik dan magic gitu ya. Cuma saya memang nggak ikut waktu itu, nggak sempat ikut karena tabrakan Abdi Ganja. Dan ketika saya sudah misalnya tahu referensi yang dipakai, itu ada pembahasan yang seperti itu. Referensinya juga referensi akademik gitu ya. Nah, problemnya kan kalau misalnya di dalam konteks apakah ini kemudian bisa dielaborasi secara filosofis misalnya atau historis, itu kan bagaimana kita menyajikannya dalam argumen-argumen yang lebih bisa diterima oleh komunitas akademik itu sendiri ya. Ya, kalau dalam mungkin tadi konteks yang dibicarakan oleh Ibu Wada terkait dengan juga postkolonial gitu ya, ini kan juga seperti yang disampaikan Sripat gitu ya, bicara tentang sejarah di luar sejarah ini juga gitu kan. Dan ini bisa jadi semacam kayak rekonstruksi, tapi yang sifatnya dekonstruktif terhadap sejarah yang ditampilkan Barat. Gitu. Oke. Kalau dalam formasi yang seperti itu yang bisa saya kasih komentarnya kepada Pak Anto. Soal kontennya karena memang luas, memang perlu dipilah gitu ya, antara Jawa kuno atau juga Jawa kontemporer, gitu, supaya orang nggak salah paham gitu ya. Oke. Itu aja dari saya. Oke, Bu Wanda, sebelum ditutup Mas Eka tadi mau nambah?
Oke. Saya mau kasih komentar yang mungkin bisa membantu Pak Anto menyelesaikan, sekaligus mengomentari pertanyaan Pak Ma'ruf tadi, bagaimana memasukkan ini ke dalam menjadi bagian dari akademis gitu kan ya Pak ya, kira-kira bisa nggak gitu kan, ini diadopsi ke dalam. Jadi gini, suaranya nggak jelas Ibu ya? Oh ya, kurang jelas ya? Ini kurang? Agak maju Ibu. Oke. Saya cuma mau sampaikan, pernah mendengar tentang orientalisme? Kalau saya pernah, saya ada mata kuliah dulu orientalisme. Nah, oke. Nah, itu kan kalau dari orientalisme itu kan intinya adalah menjadikan di Orient itu adalah timur, sebagai objeknya penjajah. Jadi artinya orientalisme itu adalah ada satu masa, di dalam satu masa itu ilmu antropologi itu dianggap berkolusi dengan penjajah. Jadi mereka memang ditugaskan untuk mempelajari budaya-budaya masyarakat Orient, masyarakat jajahannya itu, untuk dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menundukkan mereka. Jadi itulah sebabnya banyak sekali artefak, apakah itu tulisan-tulisan peninggalan naskah-naskah kuno yang dia angkut ke sana untuk dia pelajari. Jadi itu dalam rangka untuk itu pandangan orientalisme ya. Jadi saya nanti bisa share artikel ataupun literatur yang bicara tentang itu. Itu satu tentang orientalisme. Nah, satu lagi, ada lagi yang namanya Oriental Philosophy. Jadi, kalaupun saya tidak pernah belajar filsafat Jawa secara khusus gitu ya, saya juga nggak pernah mempelajari filsafat masyarakat di Sulawesi seperti Pak Supa tadi, tapi seandainya pun ditemukan kesamaan seperti yang disampaikan oleh Pak Anto dan Pak Supa, itu artinya kalau ditanya ini skeptik nggak Bu Wardah gitu, saya menurut saya tidak, karena itu kan kalau buat kita yang pernah belajar perennial philosophy ataupun kita di Sadra, di ICAS, saya rasa ada belajar itu kan seperti konsep yang disampaikan oleh Said Hussein Nasr, konsep pontifical man sama Promethean man. Orang yang sekarang, konsep manusia di dalam zaman sekarang ini adalah manusia Promethean man. Sementara di masa lalu, manusia itu adalah pontifical. Manusia itu adalah jembatan antara surga dan dunia. Jadi antara Tuhan dan dunia. Ya. Jadi artinya memang ya seperti yang diceritakan oleh Pak Anto tadi, menurut saya itu mungkin di-share juga oleh beberapa di tempat lain ya. Saya nggak tahu apa hanya ada di Nusantara, tapi kalaupun kita luaskan lagi, jangan-jangan itu juga merupakan konsep manusia yang disebut oleh Said Hussein Nasr tadi, pontifical man dan Promethean man. Lalu satu lagi Oriental Philosophy. Dua ini bicara tentang hal yang sama. Oriental Philosophy itu Toshihiko Izutsu, dia meneliti tentang filsafat Barat dan filsafat Timur, Orient. Tapi yang dimaksud dengan Orientnya dia, mungkin karena dia orang di Jepang, dia hanya kenal di situ ya, dia hanya mempelajari Oriental Philosophy itu adalah filsafat yang berasal dari Cina, India, dan Timur Tengah. Nah, dia bilang, semua yang ada di Orient ini tadi, itu mempunyai kesamaan. Oriental Philosophy itu dengan satu sama lain itu mempunyai kesamaan. Bahkan Toshihiko Izutsu yang bukan Muslim, dia melihat setelah konsep manusia di Ibn Arabi itu sama seperti yang ada di Taoisme, gitulah. Jadi hal-hal semacam itu, gitu. Sehingga apa yang
menurut saya justru di perguruan tinggi Indonesia harus sudah mulai dibuka seperti itu, karena ini sudah di tempat lain pun juga sudah bisa dikatakan ini merupakan sesuatu yang akademis kok, kenapa nggak bisa gitu. Jadi artinya studi kayak Pak Anto ini harus dilanjutkan dan harus ada tempatnya gitulah di perguruan tinggi kita. Itu komentar saya. Itu aja kayaknya Pak. Oke, makasih Bu Arda. Silakan Mas Anto. Mungkin ada waktu 10 menit. Boleh nambahin, Pak? Boleh, sedikit aja ya, Mas. Ya. Silakan, silakan. Ini karena saya kerjasama juga dengan budayawan di Jambi ya. Nah, tadi kan ada penjelasan dari Pak Anto tentang naskah-naskah di Nusantara ini hampir jutaan yang diambil sama kolonial. Ini menarik, kalau misalnya data kita temu jutaan itu nggak sembarangan tuh jutaan itu ya. Kalau memang benar kita punya data seperti itu. Tapi saya menangkapnya begini, upaya memutus epistem pengetahuan di Nusantara itu memang terlihat sangat sistematis sekali kalau memang jutaan itu benar-benar terjadi naskah diambil soal kolonial. Nah, saya lihat di Jambi ini buktinya seperti kerajaan Melayu ya, yang Sultan Toha ini, kita ini di Jambi ini susah mendapatkan sebuah data tentang keberadaan Sultan Melayu, Sultan Toha ini, kecuali ya bersandarkan dengan Barat. Karena informasinya hampir kerajaan Melayu ya Sultan Toha ini itu semuanya dibumi hanguskan dan Sultan Toha sendiri itu dibunuh dan syahid di Tebo waktu itu. Nah, kita menemukan informasi Sultan Toha ini justru atau kerajaan Melayu ini kuat dapatnya justru dari naskah Incung yang ada di Kerinci. Nah, ini kita bisa menemukan bahwa keberadaan kerajaan Melayu itu sangat dominan dan sangat kuat dalam mempengaruhi di Jambi, termasuk Kerinci. Jadi Kerinci itu adalah kabupaten sekarang, dan dia minta dipimpin dan minta hukum-hukum untuk apa yang terjadi di Kerinci itu melalui kerajaan Melayu atau kerajaan Muslim yang dipimpin Sultan Toha itu. Tetapi data di Jambi sendiri untuk menangkap Sultan Toha itu tidak ada, karena informasinya, karena Sultan Toha itu melawan dan kolonial dan tidak mau kerjasama dalam perdagangan, maka informasinya bahwa berarti Sultan Toha siap menerima konsekuensi kalau dia kalah dalam perang, itu akan bumi hanguskan. Nah, itu terbukti bahwa sekarang kerajaan Sultan Toha pun nggak pernah ditemukan, sekarang jadi Masjid Agung, katanya informasi di situlah. Tapi kita nggak pernah menemukan artefaknya, naskah-naskahnya. Nah, itu membuktikan bahwa emang upaya Pak Anto ini berat ya untuk mengembalikan pengetahuan Nusantara yang sudah lama terkubur dan hilang itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya deh, sama masukan aja deh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Mas Taufik. Silakan Mas Anto, terakhir 10 menit aja ya. 10 menit kayaknya nggak cukup Mas Ma'ruf. Ya, habis ini. Habis ini udah pada ngantuk tuh Pak Supa, habis ngajar itu. Oke. Saya coba meringkas ya. Tadi saya mulai dari Pak Supa dulu ya. Pak Supa memberikan tanggapan ada similarity antara Sulawesi dengan Jawa. Saya pikir memang bukan similarity, tapi hanya itu merupakan totalitas kesamaan, yang artinya pengetahuannya objektif. Di mana pengetahuan spiritual yang ditangkap, atau kalau kita katakan menggunakan teori Irfan begitu ya, hal yang kita tangkap itu adalah objektif. Saya juga melihat di Sulawesi itu seperti ada tumanurung, lalu kemudian aspek keperempuanan sebagai tingkatan spiritualitas tertinggi seperti di masyarakat Calalai, itu pun juga menjadi hal yang menarik juga, bahwa kita punya kesamaan di Nusantara ini. Jadi memang terima kasih atas dukungannya Pak Supa. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, karena ini tantangan kita untuk melihat ke depan bagaimana Nusantara atau Indonesia, NKRI ini menghadapi gerusan dari gerakan peradaban modern. Terus kemudian yang kedua langsung kepada Ibu Wardah, memang ini tantangannya banyak sekali Ibu, dari postkolonial itu juga saya juga sempat membaca buku terkait berjudul Decolonizing Methodologies Research in Indigenous, karyanya Linda siapa saya lupa.
orang Mauri dia. Beliau berhasil membangun satu teori atau metodologi untuk melihat peradabannya melawan cara pandang postkolonial maupun kolonial. Ini juga akan menjadi hal yang menarik untuk melihat bagaimana kita mendudukkan kembali hakikat dari Nusantara itu sendiri. Lalu kemudian terkait pada Pak Hinduan tadi ya, Ustadz Hinduan tentang Ratu Adil, memang betul itu juga bagian dari pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh peradaban manusia di dunia, termasuk juga di Jawa, bahwa Ratu Adil atau Imam Mahdi kalau dalam kitab Mahabharata itu digambarkan dalam karakter Parikesit. Parikesit adalah keturunan dari Arjuna, di mana Arjuna ini sosok laki-laki yang berkarakter feminin. Dan dari 5 Pandawa, yang paling sempurna atau yang disebut dengan lelanang jagat atau orang yang sudah menjelajah jagat itu adalah Arjuna. Apakah ada karakter yang seperti ini di alam semesta? Nanti kita akan coba meneliti lebih lanjut. Di mana di kisah Mahabharata dikatakan bahwa alam semesta nanti atau masyarakat manusia nanti dalam gambaran dan perspektif tafsir bebas saya itu akan dipimpin oleh Parikesit, dan itulah terjadi keadilan, kemakmuran yang merata bagi seluruh manusia setelah menghantam pada bangsa Kurawa yang sangat materialistik dan sangat bejat, kira-kira begitu ya. Terus kemudian prinsip Andap Asor saya juga lihat itu juga bagian dari seluruh peradaban dan budaya lokal Nusantara, baik dari Sumatera sampai ke Papua. Terus kemudian terkait kepada Pak Aim tadi ya, masalah pembuktian kenapa saya tidak membahas Ramayana, lalu kemudian bagaimana pembuktian Mahabharata. Saya tidak mendudukan Mahabharata sebagai kitab sejarah, itu yang agak berbeda. Tapi saya justru malah mendudukan Mahabharata sebagai kitab profesi. Nah, terkait pada Ramayana pun saya juga meragukan apakah memang betul Ramayana itu terjadi secara empirik di alam sejarah manusia. Karena kalau kita membaca dan mendengarkan juga mencerap lebih lanjut tentang kisah Ramayana, apa bedanya dengan Helen of Troy? It's quite similar. Hanya saja tokohnya berbeda dan lokasinya berbeda. Itu sama, semua ceritanya sama. Seperti misalnya tentara bala tentara dari Hanuman itu diganti dengan besarnya armada kapal menuju ke kota Troy yang kemudian membumi hanguskan, atau misalnya kalau di Jawa atau di Ramayana dijelaskan dengan kisah Hanuman Obong. Jadi saya pikir ini hanya simbol-simbol yang perlu kita cermati lebih lanjut, dan saya juga sebagai peneliti meyakini bahwa Ramayana itu sendiri juga bukan sebagaimana bisa didudukkan sebagai naskah sejarah, tapi naskah berbasis spiritual untuk melihat satu peristiwa. Lalu kemudian yang jadi persoalan mendasar adalah terkait pada pembuktian dan lain-lain, itu adalah paradigma ilmu. Paradigma ilmu ini yang membatasi seperti saya sebutkan di awal tadi. Apakah kemudian teori-teori yang kita gunakan untuk melihat tentang peradaban kita ini mumpuni untuk memahami peradaban kita, atau justru malah mereduksi? Itu persoalannya. Terus kemudian yang kedua, apakah ruang untuk meneliti tentang Nusantara ini kita diberi leluasa? Tidak. Seperti tadi Pak Arfian menjelaskan bahwa sulit sekali mencari literatur. Karena memang literaturnya sudah dirampok. Jadi ya kita bisa bilang kolonial cuma iseng kok. Ngerampok jutaan naskah itu cuma iseng aja gitu. Tapi ya lucu lah. Saya pikir lucu. Tak mungkin itu sekedar cuma iseng. Tapi ada pola yang benar-benar menghabumi, hanguskan atau memutus epistemologi atau epistem dari peradaban kita, peradaban leluhur, sampai ke peradaban yang dibangun dalam tatanan modern. Saya beri satu contoh misalnya, terkait pada tokoh Semar. Secara tidak sengaja saya pernah mencoba melakukan penulisan dan penelitian tentang tokoh Semar. Saya komparatifkan dengan tokoh dari suku Indian di Amerika, di benua Amerika bagian utara, yang disebut dengan Wakantangka
atau roh yang agung. Jadi kebetulan waktu itu saya dikirimkan buku oleh teman-teman dari aktivis Amerika, judulnya Bury My Heart at the Wounded Knee, ditulis oleh Alexander D. Brown, buku sejarah yang cukup menggemparkan di tahun 70-an. Ini membuka fakta baru. Pertama, sejarah membuktikan bahwa kolonialisasi itu adalah upaya kristenisasi. Artinya, gerakan kolonial dengan Kristen itu bersamaan. Yang kedua, ada upaya untuk memotong epistem peradaban kuno, peradaban lama, peradaban leluhur dengan tatanan baru. Sehingga terputus total. Termasuk juga mulai merubah tata cara perdagangan mulai dari barter ke arah mata uang. Lalu kemudian yang ketiga, dibentuk satu pola di mana masyarakat indigenous itu dididik dengan pola barat. Disekolahkan menjadi dokter dan lain-lain segala macam. Lalu kemudian kembali untuk menghantarkan pola modern yang dibangun oleh para kolonial. Di dalam buku ini dijelaskan bagaimana seorang suku Indian dari anak-anak sampai dewasa dia dididik di Eropa menjadi seorang dokter, lalu kemudian dikembalikan ke Amerika dan dengan tujuan untuk bisa mempengaruhi bangsa indigenous mengikuti apa yang diinginkan oleh bangsa kolonial. Salah satunya adalah membagi-bagi tanah, artinya mensertifikasi tanah ya. Bahkan dalam kisah ini dijelaskan bahwa tidak ada kosakata dari suku Indian, khususnya Sioux, itu dapat menjelaskan kata-kata memiliki tanah. Itu tidak ada kosakatanya sama sekali. Yang artinya memang kalau saya tinjau lebih lanjut bahwa suku Indian itu mendudukkan alam semesta itu sebagai pijakan untuk kembali, pijakan untuk pulang kepada yang semesta, yang menciptakan semesta. Sebab itu mereka punya kewajiban selama hidup tetap harus menjaga semesta sebaik-baiknya. Saya pikir banyak sekali yang mau saya komentari, tapi sementara cukup ini dulu, Mas Aruf. Saya pikir bisa mewakili duluan. Ya. Mas Anto, thank you very much.